Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa rahmatan. Illa bimakna lakin, tetapi. Illa rahmatan, tetapi rahmat mir rabbika, dari Tuhanmu Muhammad. Pada ayat sebelumnya dijelaskan bahwa seandainya Allah menghendaki untuk menghilangkan Al-Quran yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad, sehingga di hati Nabi Muhammad tidak ada Al-Quran sama sekali. Nabi Muhammad lupa pada Al-Quran seluruhnya. Seandainya Allah menghendaki seperti itu. Seandainya itu betul-betul terjadi, maka Nabi Muhammad tidak menjumpai seorang pun yang bisa diserai untuk mengembalikan Al-Quran itu kepadanya. Kita masuk pada materi kesempatan ini, illa rahmatan mir rabbika. Akan tetapi Al-Quran tidak dihilangkan darimu Muhammad, itu merupakan rahmat dari Tuhanmu. Al-Quran masih ada dalam diri Nabi Muhammad, itu merupakan rahmat dari Allah. Inna fadlahu, sesungguhnya keutamaan Allah. Iku kana, ada apa keutamaan, alaika, atas engkau Muhammad, kabiron, besar. Sesungguhnya kefadolan yang Allah berikan kepadamu, wahai Muhammad, amatlah besar. Salah satu di antara kefadolan yang Allah berikan pada Nabi Muhammad, dalam hadis riwayatan Abu Dawud dijelaskan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ana sayyidu waladi Adam, sayalah tuannya, sayalah tokohnya dari anak cucu Adam. Wa awwalu man tashaqqaqul ardu, dan sayalah orang yang pertama kali keluar dari bumi, muncul dari bumi pada hari kebangkitan. Wa awwalu syafi'in, dan sayalah orang yang pertama kali bisa memberikan syafaat. Wa awwalu musyaffa'in, dan pertamanya orang yang diizini untuk memberi syafaat. Kelebihan-kelebihan yang Allah berikan pada Nabi Muhammad amatlah besar. Kul, katakanlah Muhammad, la ini jitama'at, niscaya jika berkumpul sopo al-insan, al-insu manusia, al-insu manusia, wal jinnu dan jin, ala atas ayatu mendatangkan mereka, bimisli hadzal qur'ani, pada semisal ini Al-Quran. La ya'tuna, maka tidak bisa mendatangkan mereka, bimislihi, dengan semisal Al-Quran. Walau kana, meskipun ada, ba'duhum, sebagian mereka, li ba'din, pada sebagiannya, dzohiron, saling tolong menolong. Ayat ini sebagai penolak ucapan Musailimah Al-Kadzab yang diterangkan dalam surat Al-Anfal ayat 31. Wa idza tutla alaihim ayatuna qalu law nasya'u lakulna misla hadza. Ketika ayat-ayat Al-Quran dibacakan pada orang-orang kafir, khususnya pada Musailimah Al-Kadzab, mereka berkata, seandainya saya menghendaki, saya juga bisa berkata seperti Al-Quran itu. Seandainya saya mau membuat seperti itu, bisa-bisa saja. Maka Allah menolak ucapan Musailimah Al-Kadzab itu dengan perintah kepada Nabi Muhammad. Katakan Muhammad, katakan wahai Muhammad, seandainya manusia dan jin berkumpul untuk mendatangkan semisal Al-Quran, membuat semisal Al-Quran, maka
mereka tidak akan bisa mendatangkan semisal Al-Quran, tidak akan bisa membuat seperti Al-Quran, walaupun sebagian mereka saling tolong-menolong dengan sebagian yang lainnya. Apapun yang mereka lakukan untuk menciptakan semisal Al-Quran tidak akan bisa. Walaqad sarrafna, dan niscaya sungguh menerangkan kami Allah linnasi pada manusia, fi hadzal Qur'ani, di dalam ini Al-Qur'an, min kulli masalin, dari tiap-tiap perumpamaan. Kami Allah telah menerangkan berbagai macam perumpamaan dalam Al-Qur'an untuk manusia. Seperti Allah menerangkan masalul ladzina takhadhu min dunillahi auliya kamasalil ankabut dalam surat Al-Ankabut ayat 41. Gambaran orang-orang yang menyembah pada Tuhan selain Allah itu digambarkan seperti laba-laba. Allah sudah membuat banyak perumpamaan untuk manusia yang sudah dicantumkan dalam Al-Qur'an. Namun fa'aba, maka menolak sopo aksarun nasi, kebanyakan manusia, illa kecuali kufuron, kufurnya. Namun umumnya manusia, khususnya orang-orang kafir Mekah saat itu, sama menolak pada gambaran yang Allah berikan. Bahkan mereka itu semakin kufur, semakin tidak iman. Wa qalu, dan berkata mereka orang-orang kafir Mekah, lan nu'mina, tidak akan beriman kami laka kepadamu Muhammad, hatta tafjuro, sehingga mengalirkan engkau Muhammad, lana untuk kami, minal ardi, dari bumi, yanbu'an, pada sumberan, pada mata air. Orang-orang kafir Mekah berkata pada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, kami tidak akan iman kepadamu sehingga kamu bisa mengalirkan mata air di muka bumi. Ini permintaan yang tidak mudah, karena di Mekah sana terkenal padang pasir, tanahnya tandus. Orang kafir Mekah membuat syarat, saya mau iman kepada kamu jika kamu bisa membuat sungai untuk kami, membuat mata air untuk kami. Au takuna, atau ada laka bagi Muhammad, laka bagimu Muhammad, opo jannatun, kebun, min nakhilin, dari kurma, wa inabin, dan anggur, fatufajjiro, maka mengalirkan engkau Muhammad al-anharo, pada beberapa sungai, khilalaha, di sela-selanya kebun, tafjiron, dengan sungguh mengalir. Atau kamu Muhammad memiliki kebun anggur, kami ulangi, atau kamu Muhammad memiliki kebun kurma, kebun anggur, kemudian kamu mengalirkan beberapa sungai di sela-sela kebun itu. Kalau kamu bisa membuat keadaan seperti itu, kami baru menyatakan iman kepadamu Muhammad. Autus kita, atau menjatuhkan engkau Muhammad. Autus kita, atau menjatuhkan engkau Muhammad as-sama'a, dari langit. Kama za'amta, seperti menyangka engkau Muhammad, mengaku engkau Muhammad, alaina, atas kami, kisafan, pada potongan. Atau kamu Muhammad bisa menjatuhkan potongan dari langit sebagai bukti kenabianmu. Au ta'tiyah, atau datang engkau Muhammad billahi, dengan Allah, wal malaikati, dan beberapa malaikat, qabilan, dengan berhadap-hadapan. Atau kamu bisa datang bersama Allah dan malaikat berhadapan dengan kami, bertemu muka dengan kami. Ini permintaan-permintaan
yang dilakukan oleh orang kafir sebagai syarat mereka mau iman bersama Nabi Muhammad. Dalam ayat yang lain diterangkan, innasa nakhsif bihimul ardo au nuskit alaihim kisafam minas sama. Seandainya kami Allah mengendaki, maka kami akan membenamkan mereka, menenggelamkan mereka di muka bumi, atau kami Allah menjatuhkan potongan dari langit untuk mereka. Kemudian oleh orang kafir, ayat dalam surat Saba ayat 9 itu oleh orang kafir dipakai bantahan pada Nabi Muhammad. Saya akan iman kepadamu Muhammad kalau kamu bisa mendatangkan potongan dari langit seperti yang kamu sampaikan itu. Atau kamu bisa datang bersama-sama Allah dan malaikat berhadapan dengan kami. Au yakuna, atau adalaka bagimu Muhammad opo baitun, rumah, min zukhrufin, dari emas. Atau saya mau beriman padamu Muhammad apabila kamu punya rumah yang terbuat dari emas, semua bahan bangunannya terbuat dari emas, baru saya iman kepadamu Muhammad. Au tarko, atau naik engkau Muhammad fis samai, ke langit. Atau saya mau iman kepadamu Muhammad kalau kamu bisa naik ke atas langit. Tapi walan nu'mina, dan tidak akan iman kami, tidak akan percaya kami, liruki yingka, pada naikmu Muhammad, hatta tunazzila, sehingga menurunkan engkau Muhammad, alaina, atas kami, kitaban, pada kitab, naqra'uhu, yang membaca kami, hu, pada kitab. Akan tetapi seandainya engkau Muhammad bisa naik betul ke langit, kami tetap tidak akan percaya kepadamu kalau kamu bisa naik ke langit sampai kamu bisa menurunkan kitab kepada kami, yang mana kitab itu bisa kami baca. Ini persyaratan-persyaratan yang disampaikan oleh orang-orang kafir Mekah kepada Nabi Muhammad untuk mereka mau iman. Namun seandainya semua permintaan itu dituruti oleh Nabi Muhammad, tidak menjadi jaminan kemudian mereka mau beriman. Kul, berkatalah engkau Muhammad, subhana ma suci sapa Rabbi Tuhanku, hal kuntu, tidak ada aku Muhammad, illa kecuali basyaron, seorang manusia, rasulan, yang menjadi rasul. Jawablah permintaan-permintaan orang kafir Mekah itu, wahai Muhammad, Maha suci Tuhanku, tidak ada lain saya kecuali manusia yang diutus sebagai rasul. Saya tidak bisa mendatangkan apa yang kalian minta. Saya tidak akan bisa memberikan semua yang kalian minta, karena itu adalah kekuasaan Allah. Kami hanyalah seorang utusan. Wa ma mana'ana, dan tidak mencegah an-nasa, pada manusia, ayyuk minu, bahwasanya beriman mereka, irja'ahum, ketika datang pada mereka opo al-huda, petunjuk, illa kecuali an, bahwasanya qalu, berkata mereka, aba'asa, apakah mengutus sopo Allahu Allah, basyaron, pada manusia, rasulan, sebagai rasul. Tidak ada yang menghalang-halangi manusia itu untuk beriman ketika hidayah datang pada mereka, kecuali sifat sombong yang ada pada diri mereka. Adanya manusia itu tidak mau beriman karena mereka punya sifat sombong yang ada dalam hatinya. Ketika mereka kedatangan Rasul, mereka berkata, aba'atsallahu basyaror rasulah, apakah Allah mengutus manusia sebagai utusan? Kalau dalam ayat yang lain,
Kalau dalam ayat yang lain mereka berkata faqalu abasarun yahdunana, apakah manusia yang akan memberi petunjuk pada kami. Sikap atau sifat sombong yang ada pada diri orang-orang yang tidak iman itulah yang menyebabkan mereka tetap tidak mau iman walaupun kedatangan Rasul. Kul, katakanlah Muhammad, laukana, seandainya ada fil ardi, di dalam bumi, sopo malaikatun, malaikat, yamsuna, yang berjalan mereka malaikat, mutmainnina, keadaan orang-orang yang tenang, lanazzalna, maka niscaya menurunkan kami Allah alaihim, atas mereka orang-orang kafir, minas samai, dari langit, malakan, pada malaikat, rasulan, sebagai utusan. Katakan wahai Muhammad, seandainya di permukaan bumi ini ada malaikat yang bisa berjalan dengan tenang, maka kami Allah akan menurunkan malaikat sebagai rasul kepada mereka orang-orang kafir, kepada mereka orang-orang penduduk bumi. Adanya Allah tidak menurunkan malaikat sebagai utusan di muka bumi karena penduduk bumi ini adalah manusia, karena bumi ini dipenuhi oleh manusia, dihuni oleh manusia, bukan dihuni oleh malaikat. Seandainya bumi ini dihuni oleh malaikat, maka Allah akan menurunkan Rasul pada penduduk bumi juga berupa malaikat. Seandainya Allah menurunkan malaikat sebagai utusan di permukaan bumi pun, oleh Allah malaikat itu diserupakan pada penduduk bumi. Tidak kelihatan bentuk aslinya malaikat. Keadaannya diserupakan dengan penduduk bumi. Dan malaikat itu akan bergaul bersama-sama penduduk bumi. Sebagaimana diterangkan dalam surat Al-An'am, walau ja'alnahu malakan, la ja'alnahu rojulan, walalabasna alaihim mayalbisun. Seandainya kami Allah menjadikan utusan itu berupa malaikat, maka malaikat itu kami jadikan bentuk seorang laki-laki, kemudian malaikat itu bercampur dengan manusia yang lain, bergaul bersama manusia yang lain. Dengan keadaan seperti itu akan menjadikan manusia tetap tidak mau iman, tidak merasa bahwa yang turun itu sudah berupa malaikat. Mereka tetap tidak mau iman. Kul, katakanlah Muhammad, kafa, cukup, billahi, Allah, syahidan, dat yang menjadi saksi, baini, di antaraku Nabi Muhammad, wa bainakum, dan antara kalian. Kalau mereka orang-orang kafir Mekah tetap tidak mau iman, katakan pada mereka, wahai Muhammad, Allah cukup sebagai saksi di antara saya dan kalian. Allah sebagai saksi kenabian saya. Innahu, sesungguhnya Allah, karena ada siapa Allah, biibadihi, dengan hamba-hambanya Allah, khabiron, dat yang maha waspada, basiron, lagi maha melihat. Allah cukup waspada dan maha melihat terhadap hamba-hambanya Allah. Allah tahu mana orang yang mau beriman, dan Allah juga tahu mana orang yang tidak mau beriman. Waman, dan barang siapa yahdi, yang memberi petunjuk, sapa Allahu Allah, fahuwa, maka dia iku al-muhtadi, orang yang memperoleh petunjuk. Barang siapa yang diberi oleh Allah petunjuk, diberi hidayah, maka dialah orang yang betul-betul mendapatkan petunjuk dari Allah. Waman, dan barang siapa yudlil, yang menyesatkan siapa Allah, falan tajida, maka tidak akan menjumpai engkau Muhammad, lahum, untuk mereka, auliya'a, pada beberapa kekasih, min dunihi, dari selain Allah. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka engkau Muhammad tidak akan menjumpai kekasih yang bisa memberi petunjuk kepada mereka selain Allah.
tidak akan bisa menemukan orang yang memberi hidayah pada orang itu selain Allah. Wa nahsyuruhum, dan akan mengumpulkan kami Allah hum pada mereka yaumal qiyamati, pada hari kiamat, ala wujuhihim, atas wajah-wajah mereka, umyan, keadaan buta, wa bukman, dan keadaan bisu, wa summan, dan keadaan tuli. Besok di hari kiamat kami Allah akan mengumpulkan mereka orang-orang yang tidak beriman atas wajah mereka dalam keadaan buta, bisu, dan tuli. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innakum mahsyuruna rijalan wa rukbanan wa tujarruna ala wujuhikum. Kalian nanti akan dikumpulkan menghadap kepada Allah dengan berjalan kaki, naik kendaraan, ada juga yang diseret dengan wajahnya, diseret oleh Allah dengan wajahnya. Dalam periwayatan hadis yang lain, ada sahabat yang bertanya, wa kaifa tamshuna ala wujuhihim, bagaimana mungkin orang-orang itu dikumpulkan atas wajah mereka, diseret dengan wajah mereka, berjalan dengan wajah mereka. Nabi bersabda, innalladzi amsahum ala aqdamihim qadirun ala ayyumsiyahum ala wujuhim. Allah yang kuasa menjalankan mereka dengan kaki mereka, Allah berkuasa menjalankan mereka dengan wajah mereka. Orang-orang yang tidak beriman akan dikumpulkan di hari kiamat, berjalan dengan wajah mereka keadaan buta, bisu, dan tuli. Wa ma'wahum, adapun tempat mereka ikut jahannamun, neraka jahanam. Dan tempat tinggal orang-orang yang tidak beriman itu adalah neraka jahanam. Na'udzubillah min dalik. Mudah-mudahan kita semua tidak mengalami nasib yang seperti itu. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan-kemudahan oleh Allah, urusan kita di akhirat, dan bisa masuk surga Firdaus. Amin. Kullama khobat, ketika redup apa neraka jahanam, zidnahum, maka menambah kami Allahum pada mereka, sa'iron, pada panasnya, atau sa'iron, pada nyalanya. Ketika neraka jahanam itu apinya redup, maka kami Allah akan memberi tambahan api kepada mereka. Kami Allah akan memberi tambahan panasnya neraka jahanam. Ini seandainya Allah berfirman ketika api neraka jahanam redup, kemudian Allah akan berikan tambahan api kepada neraka jahanam. Sebenarnya neraka jahanam itu tidak redup. Ayat ini menggambarkan bahwa keadaan di neraka jahanam itu tidak akan mungkin mengalami perubahan. Seandainya api itu redup, oleh Allah ditambahi bara lagi, tambahi nyala lagi, sehingga di neraka jahanam tidak ada pengurangan siksaan sama sekali. Dzalika, demikian itu neraka jahanam, iku jazaa'uhum, balasan mereka, bi annahum, sebab sesungguhnya mereka iku kafaru, kufur mereka, bi ayatina, dengan ayat-ayat kami Allah. Neraka jahanam itu merupakan balasan bagi mereka orang-orang yang tidak beriman, sebab mereka telah mengkufuri ayat-ayat kami Allah. Wa qalu, dan berkata mereka, dan sebab perkataan mereka maksudnya, aidza kunna, apakah ketika ada kami kuidoman, tulang belulang, warufatan, dan hancur, ainna, apakah sesungguhnya kami, ikulama ba'usuna, niscaya orang-orang yang dibangkitkan, kholkon, pada bentuk, pada kejadian jadi dan yang baru. Neraka jahanam diberikan pada orang-orang yang tidak beriman, sebab mereka tidak percaya adanya hari kebangkitan. Mereka berkata, apakah ketika kami sudah berubah menjadi tulang belulang, ketika kami sudah hancur,
apakah kami akan dibangkitkan dalam bentuk yang baru lagi, menjadi manusia yang baru lagi? Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir itu tidak percaya adanya hari kebangkitan, di mana semua manusia akan dibangkitkan oleh Allah dari kuburnya masing-masing. Kita jangan sampai tidak percaya, karena percaya adanya hari kebangkitan itu termasuk dari rukun iman. Salah satu di antaranya adalah percaya adanya hari kebangkitan. Dengan kita percaya kepada hari kebangkitan, maka keimanan kita akan tetap terjaga. Awalam yarau, apakah belum mengetahui mereka, orang-orang kafir, annallaha, sesungguhnya Allah, alladzi dzat, khalaqa, yang telah menciptakan siapa Allah, as-samawati, pada beberapa langit, wal arda, dan bumi, iku qadirun, zat yang kuasa, ala, atas ayakhluqa, bahwasanya menciptakan siapa Allah, mislahum, pada semisal mereka. Allah bertanya kepada orang-orang yang tidak percaya adanya hari kebangkitan, apakah orang-orang kafir Mekah itu tidak tahu bahwa Allah yang telah menciptakan langit dan bumi itu kuasa menciptakan semisal manusia. Dalam arti Allah kuasa membangkitkan orang yang sudah mati. Wa ja'ala, dan menjadikan siapa Allah, lahum, untuk mereka, ajalan, pada masa, pada tempo, la raiba, yang tidak ada ragu-ragu, fihi, di dalam ajal. Dan Allah telah membuat ajal, membuat waktu yang telah ditentukan oleh Allah untuk manusia, yang mana waktu itu tidak diragu-ragukan lagi. Artinya hari kebangkitan itu sudah ditentukan oleh Allah waktunya. Kapan datangnya, kapan kejadiannya, itu sudah ditentukan oleh Allah lagi. Tidak diragu-ragukan lagi. Tapi fa'aba, maka menolak sopo adz-dzalimuna, orang-orang yang aniaya, illa, kecuali kufuron, kufurnya. Namun orang-orang yang zalim tetap menolak pada apa yang telah diterangkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Bahkan mereka semakin kufur, semakin tidak beriman. Kul, katakanlah wahai Muhammad, lau antum, seandainya kalian orang-orang kafir Mekah, ikut tamlikuna, memiliki kalian, khazaina rahmati rabbi, pada simpanan-simpanan rahmat Tuhanku, idan, ketika itu, la amsaktum, maka niscaya menahan kalian, khosyatal infaki, karena takut infak. Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang kafir Mekah, wahai orang-orang kafir Mekah, seandainya kalian memiliki simpanan-simpanan rahmat Allah, kekayaan-kekayaan, diberi oleh Allah harta yang berlimpah, seandainya itu betul-betul kamu miliki, maka kalian akan menahan harta itu. Kalian tidak mau mengeluarkan infak. Wa kana, dan ada sopal insanu, manusia, onaiku koturon, pelit. Memang manusia itu memiliki sifat pelit. Seandainya diberi kekayaan yang banyak, mestinya dengan kekayaan itu bisa digunakan untuk memperbanyak infak, sedekah, dan lain-lainnya. Tapi umumnya justru dengan kekayaan malah mereka
tidak mau mengeluarkan infak. Umumnya mereka takut kalau infak itu menjadikan mereka jadi melarat. Walaqad ataina, dan niscaya sungguh memberi kami Allah Musa pada Nabi Musa tis'a ayatin, pada 9 ayat, bayinatin yang jelas. Sungguh kami Allah telah memberi 9 ayat yang jelas kepada Nabi Musa. 9 ayat itu seperti diterangkan dalam surat Al-A'raf ayat 107-108. Fa'alqa asahu fa'idha hiya su'banum mubin. Nabi Musa melemparkan tongkatnya yang kemudian berubah menjadi ular yang nyata. Wa naza'a yadahu fa'idha hiya baydha'u lin-nadirin. Lalu Nabi Musa menarik tangannya dari kera bajunya, kemudian tangan itu mengeluarkan sinar putih bagi orang-orang yang melihat. Sudah ada 2 tanda, sudah 2 ayat yang diturunkan oleh Allah diberikan pada Nabi Musa. Dalam surat Al-A'raf ayat 130 dijelaskan, walaqad akhadna ala fir'auna bis-sinin, dan sungguh kami Allah telah menyiksa keluarga Fir'aun dengan kemarau panjang. Wa naqsim minas samarat, dan kurangnya buah-buahan. La'allahum yadzakarun, agar mereka mau mengambil peringatan. Di ayat 130 surat Al-A'raf ada 2 tanda yang Allah berikan pada Nabi Musa. Kemudian di surat Al-A'raf ayat 133 dijelaskan, fa'arsalna alaihimut tufana wal jaroda wal kummala wad dhofadi'a wad dama ayatin mufassalat. Kemudian kami Allah mengirim kepada mereka Fir'aun dan bala tentaranya at-tufan, berupa banjir bandang, air yang meluap. Kemudian wal jarod, terjadinya banjir belalang. Wal kummal, dan banjir kutu. Waddofadi'a, dan banjir katak. Waddama, dan banjir darah. Ada banjir bandang, banjir belalang, banjir kutu, banjir katak, dan banjir darah. Ayatin mufassalat. Semua itu beberapa ayat yang datangnya secara terpisah-pisah. Secara terpisah-pisah. Kejadian 1 minggu banjir bandang. Kemudian Allah menghilangkan banjir itu dalam tempo yang lama. Kemudian Fir'aun dan kawan-kawannya kufur lagi. Allah mendatangkan banjir belalang. Selama 1 minggu. Setelah itu Allah menghilangkan. Fir'aun kufur lagi. Allah mendatangkan banjir kutu dan seterusnya. Banjir-banjir semua itu didatangkan oleh Allah secara bergantian. Sehingga 9 ayat itu diterangkan dalam surat Al-A'raf ayat 107-108, surat Al-A'raf ayat 130, dan surat Al-A'raf ayat 133. Fas'al, maka bertanyalah engkau Muhammad Bani Israel pada orang-orang Bani Israel. Idja'ahum, ketika datang apa cerita hum pada mereka. Wahai Muhammad, tanyakan pada anak cucunya orang Bani Israel yang hidup pada masa itu. Bagaimana ketika cerita itu sampai pada mereka. Faqala, maka berkata lahu pada Nabi Musa, sopo Fir'aunu Fir'aun, inni sesungguhnya aku Fir'aun, la'adunnuka, niscaya menyangka aku Fir'aun kepadamu, ya Musa, wahai Musa, mashuron, orang yang terkena sihir. Ketika ayat-ayat itu sampai pada Fir'aun dan bala tentaranya, Fir'aun berkata pada Nabi Musa, wahai Musa, sesungguhnya
saya menyangka padamu, saya beranggapan kepadamu, kamu adalah orang yang sedang terkena sihir. Kamu ini orang yang menguasai sihir misalnya. Sehingga semua ayat-ayat yang Allah berikan pada Nabi Musa sebagai mukjizat kenabiannya oleh Fir'aun dianggap itu adalah pelajaran sihir. Tidak mau iman tapi bahkan menganggap itu pelajaran sihir. Qala berkata Nabi Musa, laqad alimta, niscaya sungguh mengetahui engkau Fir'aun, ma anzala tidak menurunkan haulai pada demikian ini illa rabbus samawati kecuali Tuhannya beberapa langit wal ardi dan bumi. Basaira sebagai hujjah, sebagai bukti. Nabi Musa menjawab, wahai Fir'aun, sesungguhnya kamu sebenarnya mengetahui bahwa tidak ada yang bisa menurunkan semua ayat-ayat ini kecuali Allah, Tuhannya beberapa langit dan bumi. Dan ayat-ayat yang Allah turunkan ini semua adalah hujjah, sebagai bukti kekuasaan Allah. Wa inni, dan sesungguhnya aku Musa, la'adunnuka, niscaya menyangka aku Musa kepadamu ya Fir'aunu, wahai Fir'aun, masburon, orang yang dilaknati. Dan saya Nabi Musa menyangka kepadamu Fir'aun, menganggap padamu Fir'aun, kamu adalah orang yang dilaknati, orang yang dijauhkan dari rahmat. Ketika minta pertolongan dari Allah, kamu ditolong, ternyata kembali kufur lagi. Allah mendatangkan siksaan. Kamu minta supaya siksaan itu dihilangkan, kamu berjanji mau iman, ternyata ketika Allah sudah menghilangkan siksaan itu, kembali kamu berkufur lagi, kamu tidak iman lagi. Saya menganggap kamu Fir'aun adalah orang yang dilaknati, memang dijauhkan oleh Allah dari rahmatnya Allah. Fa'aroda, maka menghendaki siapa Fir'aun, ayyastafizzahum, bahwasanya mengusir dia hum pada mereka orang Bani Israel, minal ardi, dari bumi Mesir. Kemudian Fir'aun bermaksud mengusir orang-orang Bani Israel, Nabi Musa dan pengikut-pengikutnya dari Mesir. Fa'aghraqnahu, maka menenggelamkan kami Allahu pada Fir'aun, waman, dan pada orang ma'ahu beserta Fir'aun, jami'an, kesemuanya. Kemudian kami Allah menenggelamkan Fir'aun dan semua pengikutnya. Kami tenggelamkan di Laut Merah. Di saat Nabi Musa menyeberang, kemudian sesampainya di daratan, Fir'aun mengejar Nabi Musa. Ketika Fir'aun dan semua pasukannya berada di tengah laut, Allah merintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya, sehingga permukaan laut kembali seperti semula. Fir'aun dan semua pengikutnya tenggelam dalam Laut Merah. Wa qulna, dan berkata kami Allah, mim ba'dihi, dari sesudahnya Fir'aun, setelah tenggelamnya Fir'aun, li Bani Israila, pada orang-orang Bani Israel, uskunu, bertempatlah kalian al-ardo, pada bumi. Setelah Fir'aun dan semua pengikutnya tenggelam di Laut Merah, maka kami Allah perintahkan kepada orang-orang Bani Israel, wahai orang-orang Bani Israel, silahkan kalian bertempat di Mesir, menggantikan Fir'aun. Silakan kalian bertempat di Mesir untuk menggantikan Fir'aun. Fa'idha ja'a, maka ketika datang opo wa'dul akhirati, janji akhirat, maksudnya terjadi kiamat, ji'na, maka mendatangkan kami Allah bikum, pada kalian, lafifan, keadaan berkumpul. Ketika janji akhirat terjadi, ketika kiamat terjadi, maka kami Allah akan mengumpulkan kalian semuanya.
dikumpulkan di padang mahsyar. Semua manusia akan dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar, termasuk kaumnya Nabi Musa dan orang-orang yang dipimpin oleh Fir'aun. Semuanya akan dikumpulkan oleh Allah. Wabil haqqi, dan dengan membawa kebenaran, anzalnahu, menurunkan kami Allahu pada Al-Quran. Wabil haqqi, dan dengan benar, nazalah, turun apa Al-Quran. Al-Quran kami turunkan dengan membawa kebenaran, tuntunan-tuntunan agama, syariat-syariat agama, dan Al-Quran betul-betul turun. Seperti yang saat ini kita kaji mushafnya. Wa ma arsalnaka, dan tidak mengutus kami Allah kepadamu Muhammad illa kecuali mubasyiron, orang yang membawa kabar gembira, wa nadhiron, dan menakut-nakuti. Dan kami Allah tidak mengutus engkau Muhammad kecuali menyampaikan kabar gembira adanya surga bagi orang-orang yang mau beriman dan adanya ancaman neraka bagi orang-orang yang tidak beriman. Wa Qur'anan, dan kami Allah menurunkan Qur'anan pada Qur'an. Faraqnahu, yang memisah-misahkan kami Allahu pada Al-Quran. Litaqra'ahu, supaya membaca engkau Muhammad hu pada Quran, alan nasi, atas manusia, ala muksin, atas pelan-pelan. Dan kami Allah menurunkan Al-Quran secara bertahap. Pisah-pisah maksudnya secara bertahap. Kami Allah menurunkan Al-Quran secara bertahap selama kurang lebih 23 tahun. Agar kamu Muhammad bisa membacakan Al-Quran itu kepada manusia secara pelan-pelan, secara bertahap, satu persatu. Wa nazzalnahu, dan menurunkan kami Allahu pada Al-Quran tanzilan, dengan sungguh menurunkan. Dan kami Allah sungguh-sungguh telah menurunkan Al-Quran itu, diturunkan secara bertahap. Syukur alhamdulillahirabbil alamin. Bapak, saudara jamaah semuanya, kita kebagian dari wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Kita bisa mempelajarinya. Dan sangat-sangat bersyukur sekali saat ini kita bisa ngaji bersama seperti saat ini. Ini menjadi kenikmatan yang luar biasa. Di saat di sana orang pasif tidak melakukan kegiatan, kita bisa asrama. Kita tetap aktif di saat yang lain pasif. Di saat di luaran sana terjadi luar biasa, kita mampu melakukan sesuatu yang lebih luar biasa. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan barokah. Kul, katakanlah wahai Muhammad, aminu, berimanlah kalian orang-orang Mekah, bihi pada Al-Quran, aula tu'minu, atau tidak iman kalian. Katakan wahai Muhammad kepada penduduk Mekah, berimanlah kalian pada Al-Quran, atau kalian tidak iman, silakan. Itu pilihan. Kalian iman, silakan. Gak iman juga, silakan. Ayat ini sebagai istidraj. Kalau bahasa Jawanya itu pengelulu. Bukan berarti kalau orang-orang kafir Mekah memilih untuk tidak iman tanpa ada ancaman. Enggak. Silakan kalian iman pada Al-Quran. Kalau orang-orang Mekah mau beriman pada Al-Quran, tentunya nanti akan mendapatkan balasan surga dari Allah. Tapi kalau orang-orang kafir Mekah tidak mau iman, bukan berarti tanpa resiko, mereka pasti akan mendapatkan ancaman siksaan dari Allah. Ayat ini tidak mansuh, ayat ini sifatnya istidraj, pengelulu. Misalkan ada orang nyuri jambu, kemudian ketahuan oleh pemiliknya. Pemiliknya bilang, oke silakan ambil aja, nggak apa-apa. Nanggung kamu bawa kresek seperti itu, bawa karung sekalian. Bukan berarti kalau nanti orang itu turun nggak disiksa.
Bukan nanti kalau turun nggak diapa-apain. Ketika turun, ya, nanti ditangkap hansip, nanti tangkap polisi nanti. Itu namanya penglulu. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang utu yang telah diberi mereka al-ilma, pada ilmu, min qablihi, dari sebelumnya Al-Quran. Iku idza tutla, ketika dibacakan apa Quran alaihim, atas mereka. Saya ulangi, idza yutla, ketika dibacakan apa Quran alaihim, atas mereka, yakhiruna, maka menundukkan mereka lil azqani, pada janggut mereka, sujatan, keadaan sujud. Sesungguhnya orang-orang yang diberi ilmu sebelum diturunkannya Al-Quran, orang-orang ahli kitab, itu ketika Al-Quran disampaikan pada mereka, ketika Al-Quran dibacakan pada mereka, maka mereka menyondongkan janggutnya seraya sujud. Tidak semua orang-orang ahli kitab tempo dulu yang tidak menerima pada Al-Quran, namun juga tidak semuanya mau menerima pada Al-Quran. Orang-orang yang diberi ilmu sebelum Al-Quran kemudian mau iman pada Al-Quran, ketika Al-Quran dibaca, mereka sujud sebagai bentuk penghormatan mereka. Wa yaquluna, dan berkata mereka, subhana rabbina, maha suci Tuhan kami. In kana, in sesungguhnya, kana ada apa waktu rabbina, janji Tuhan kami, kula maf'ulan, niscaya dikerjakan. Mereka sujud seraya berkata, maha suci Tuhan kami, sesungguhnya janji Tuhan kami itu pasti terjadi, pasti dilaksanakan. Janji adanya kiamat, pasti ada kiamat. Janji hari kebangkitan, pasti manusia akan dibangkitkan. Wa yakhiruna, dan menundukkan mereka lil alqani, pada beberapa janggut, ya bekuna, keadaan menangis mereka. Wa yaziduhum, dan menambah apa Quran pada mereka, khusu'an, pada khusuknya. Mereka sama menundukkan janggutnya, maksudnya mereka sama sujud sambil menangis. Dan Al-Quran yang dibacakan pada mereka itu semakin menambah kekhusyuan mereka, semakin menambah keimanan mereka. Dan ini menjadi sifat dari orang iman. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang betul-betul iman, ketika disebut nama Allah maka dia takut, dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah maka keimanan mereka bertambah dan mereka berpasrah diri kepada Allah. Mudah-mudahan pengajian Al-Quran semacam ini bisa menambah keimanan kita semuanya. Semakin banyak yang kita ikuti pengajian ini, semakin tambah keimanan kita. Kul, katakanlah Muhammad, ud'u, memanggillah engkau Allah pada Allah, atau menyembahlah engkau Allah pada Allah. Awid'u, atau memanggillah engkau Ar-Rahman pada Ar-Rahman. Ini awalnya orang-orang kafir Mekah itu, yaitu Abu Jahal, dalam salah satu tafsir Al-Quran dijelaskan, qala Ibnu Abbas, sajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin faja'ala yaqulu fi sujudihi ya Allah ya Rahman. Pada suatu malam Nabi sholat, di dalam sujudnya Nabi membaca bacaan ya Allah ya Rahman. Kemudian faqala Abu Jahlin inna Muhammadan yanhana an alihatina wa huwa yad'u ilahaini. Kemudian Abu Jahal mengatakan, Muhammad itu aneh, Muhammad melarang kami menyembah Tuhan-Tuhan kami, tapi Muhammad sendiri menyembah pada dua Tuhan.
yaitu ya Allah dan ya Rahman. Itu anggapan dari Abu Jahal. Kemudian Allah menurunkan ayat ini. Katakan wahai Muhammad, memanggillah pada sebutan Allah dan memanggillah pada sebutan Ar-Rahman. Ayyamma, di mana saja, ma-nya itu zaidah. Ayyamma tad'u, di mana saja memanggil kalian. Falahu, maka bagi Allah al-asmaul husna, beberapa nama yang lebih baik. Dimanapun kalian memanggil, Allah memiliki nama-nama yang baik. Ada 99 nama Allah. Memanggil dengan panggilan Allah, memanggil dengan panggilan Ar-Rahman, itu sama saja. Itu sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah. Wala tajhar, dan jangan mengeraskan engkau Muhammad bisolatika, pada solatmu, maksudnya pada bacaan solatmu. Wala tukhafit, dan jangan memelankan engkau Muhammad biha, pada bacaan, pada solat. Wabtaghi, dan mencarilah engkau Muhammad baina dzalika, di antara demikian itu keras dan pelan, sabilan, pada jalan. Ini sababun nuzul ayat ini pada saat Nabi Muhammad SAW masih di Mekah dan keadaan masih sembunyi-sembunyi. Ketika sholat pernah suaranya dikeraskan, keadaan sembunyi-sembunyi tapi sholat suaranya dikeraskan, sehingga orang-orang musyrik Mekah merasa terganggu. Kemudian mereka mencela pada Al-Quran, mencela yang menurunkan Al-Quran, mencela pada orang yang menyampaikan pada Al-Quran. Kemudian Allah menurunkan ayat wala tajhar. Allah menurunkan ayat wala tajhar bisolatika. Wahai Muhammad, kamu jangan mengeraskan suaramu, karena orang-orang kafir Mekah merasa terganggu. Kemudian Nabi Muhammad memelankan suaranya sampai sahabat-sahabat sendiri nggak dengar, mau membaca amin nggak dengar. Kemudian Allah menurunkan ayat wala tukhafit biha, jangan memelankan suaramu sampai sahabatmu nggak dengar. Nah, terus bagaimana? Wabtaghi baina dzalika sabila, ambillah jalan tengah-tengah, tidak terlalu keras, tidak terlalu pelan. Nah, kemudian ayat ini dimansuh dengan surat Al-A'raf ayat 205. Bukan mengganti karena bertolak belakang isinya, bukan. Yang di Al-A'raf ayat 205 itu sifatnya penguatan saja, menguatkan apa yang ada pada surat Al-Isra ayat 110 ini. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil huduwi wal asal wala takum minal ghafilin. Wahai Muhammad, sebutlah Tuhanmu di dalam dirimu dengan rendah diri, dengan takut pada Allah, tidak dengan kerasnya suara, baik di waktu pagi maupun waktu sore. Dan janganlah kamu menjadi golongan orang-orang yang lupa. Wakul, dan berkatalah engkau Muhammad, alhamdu, segala puji, lillahi, bagi Allah. Alladzi, dat, lam yattakhid, yang tidak mengambil siapa Allah, waladan, pada anak. Walam yakun, dan tidak ada lahu bagi Allah, syarikun, sekutu atau teman, fil mulki, di dalam kerajaan. Walam yakun, dan tidak ada lahu bagi Allah, sapa waliyun, kekasih, minadzulli, dari hina. Wahai Muhammad, katakan pada umatmu bahwa segala puji milik Allah, zat yang tidak mempunyai anak. Allah tidak punya anak, dan Allah tidak punya teman. Allah tidak memiliki teman di dalam kerajaan. Di dalam mengatur semua kerajaan, Allah tidak membutuhkan
seorang teman pun. Walam yakul lahu waliyum minadzulli, dan Allah juga tidak membutuhkan kekasih, penolong karena lemahnya. Tidak. Artinya Allah itu tidak membutuhkan bantuan siapapun. Beda dengan manusia, membutuhkan banyak bantuan dari orang lain. Allah tidak membutuhkan bantuan orang lain karena keadaan hinanya. Tidak. Tidak demikian itu. Wa kabir, dan membacalah takbir engkau Muhammad hu pada Allah, takbiron dengan sungguh membaca takbir. Wahai Muhammad, mengagungkanlah kamu, membacalah takbir kepadamu untuk Allah dengan sungguh membaca takbir. Dari surat Al-Isra yang sudah sama-sama kita kaji, banyak hal yang bisa kita ambil pelajaran. Mudah-mudahan semuanya bisa bermanfaat untuk kita semuanya, bisa menambah keimanan kita, bisa menambah ketakwaan kita semuanya, sesuai dengan apa yang Allah firmankan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Selanjutnya kita memasuki surat Al-Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji kulillahi bagi Allah. Alladzi dat anzala, yang telah menurunkan siapa Allah, ala abdihi, atas hambanya Allah, maksudnya Nabi Muhammad. Menurunkan Alkitab pada kitab Al-Quran. Walam yaj'al, dan tidak menjadikan siapa Allah lahu pada Quran iwajan, bengkok. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Dan Allah tidak menjadikan Al-Quran itu bengkok. Hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran semuanya tegas, semuanya pasti. Apa yang Allah ceritakan dalam Al-Quran semuanya pasti terjadi. Al-Quran tidak dijadikan bengkok oleh Allah. Maksudnya qayyiman. Al-Quran itu keadaan tegak. Liyundhira, supaya menakut-nakuti siapa abad Nabi Muhammad, baksan, pada bahaya syadidan yang sangat, milladunhu, dari sisihnya Allah. Dengan diturunkannya Al-Quran agar Nabi Muhammad menasihati pada umatnya adanya bahaya yang besar dari sisi Allah, adanya siksaan yang besar dari sisi Allah. Wa yubasyira, dan supaya memberi kabar gembira siapa abad al-mu'minina, pada orang-orang iman. Sifat dari orang iman yaitu alladzina, orang-orang ya'maluna, yang mengerjakan mereka as-sholihati, pada beberapa kebaikan. Annalahum, sesungguhnya bagi mereka orang-orang iman, ajron, pahala hasanan yang baik. Dan dengan diturunkannya Al-Quran agar Nabi Muhammad memberi kabar gembira pada orang-orang iman, yaitu orang-orang yang beramal solih, bahwasanya orang-orang iman yang beramal solih akan mendapatkan pahala yang baik, yaitu berupa surga. Innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Orang-orang iman, orang-orang yang beramal solih akan diberi tempat tinggal berupa surga Firdaus. Makisina, keadaan orang-orang yang bertempat fihi, di dalam ajr, di dalam pahala, maksudnya surga, abadan, selama-lamanya. Orang iman yang beramal solih,
yang diberi pahala surga akan bertempat di dalam surga selama-lamanya. Khalidina fiha abada. Mereka akan kekal di dalam surga selama-lamanya. Wa yundhira, dan menakut-nakuti siapa abad, sapa Nabi Muhammad, alladzina, pada orang-orang, qalu, yang berkata mereka, ittakhadha, mengambil, sapa Allahu, Allah, waladan, pada anak. Dan dengan diturunkannya Al-Quran, agar Nabi Muhammad memberikan kabar ancaman pada orang-orang yang mengatakan bahwa Allah mengambil anak, bahwa Allah punya anak. Sebagaimana dalam ayat yang lain diterangkan, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang-orang Yahudi mengatakan Nabi Uzair itu anaknya Allah. Wa qalatin nasarul masihu ibnullah. Dan orang-orang Nasrani mengatakan bahwa Nabi Isa itu adalah anaknya Allah. Nah, orang-orang yang menganggap Allah punya anak seperti itu, Nabi Muhammad diperintahkan untuk memberikan ancaman pada mereka, memberikan nasihat kepada mereka. Malahum, tidak ada bagi mereka, bihi, dengan ucapan tuduhan Allah punya anak, apa min ilmin, ilmu, wala, dan tidak ada ilmu, li'abaihim, bagi bapak-bapak mereka. Orang-orang yang menuduh bahwa Allah punya anak itu, mereka tidak punya dasar ilmu, mereka tidak punya bukti. Begitu pula bapak-bapak mereka yang menganggap Allah punya anak, bapak-bapak mereka itu juga tidak punya bukti, tidak punya ilmu. Kaburat, besar, kalimatan, dosanya. Kalimatan maksudnya jurman, dosanya. Takhruju, yang keluar apa dosa, min afwahihim, dari lesan-lesan mereka. Besar dosanya apa yang keluar dari lesan mereka. Tuduhan Allah punya anak itu merupakan ucapan yang menjadi dosa besar, bagian dari dosa besar. Iyakuluna, tidak berkata mereka, illa, kecuali, kadiban, pada dusta. Mereka, orang-orang yang menuduh Allah punya anak itu, mereka tidak berkata kecuali pada dusta. Ucapan mereka itu adalah ucapan bohong, tidak ada buktinya. Fala allaka, barangkali engkau Muhammad, iku bakhiun, maksudnya qatilun, orang yang merusak, orang yang membunuh, nafsaka, pada dirimu Muhammad, ala asarihim, atas jejak mereka, atas bekas mereka. Illam yu'minu, jika tidak beriman mereka, bihadzal hadisi, pada ini cerita, maksudnya Al-Quran, asafan, karena susah. Muhammad, barangkali saja kamu merusak pada dirimu, artinya kamu bunuh diri. Karena keadaan orang-orang kafir yang tidak mau iman pada Al-Quran ini, sehingga membuat kamu susah. Barangkali saja Muhammad, kamu merusak diri kamu bunuh diri karena memikirkan orang-orang kafir yang tidak mau beriman pada Al-Quran. Kemudian kamu susah, lalu bunuh diri. Maksudnya ayat ini, kamu wahai Muhammad, jangan sampai susah, jangan sampai bunuh diri gara-gara memikirkan orang-orang kafir Quraisy yang tidak mau beriman. Jangan, itu urusan hidayah, itu urusan Allah. Inna, sesungguhnya kami Allah, iku ja'alna, menjadikan kami Allah, ma, pada apa-apa, alal ardi, di atas bumi,
kami jadikan zinatan, sebagai perhiasan laha bagi bumi. Sesungguhnya kami Allah menjadikan apa yang ada di dalam bumi ini sebagai perhiasan bumi, sebagai keindahan yang ada di dalam bumi. Apapun bentuknya, itu merupakan hiasan bagi bumi. Linabluwahum, supaya menguji kami Allah pada mereka manusia, ayyuhum, manakah mereka, ahsanu, yang lebih baik amalan perbuatannya. Dengan banyaknya hiasan-hiasan yang ada di bumi, maksud kami Allah adalah kami menguji kepada manusia, mana di antara mereka yang lebih baik amalannya. Dengan diberi harta, diberi kekayaan yang ada di bumi, mana di antara mereka yang bisa memanfaatkan kekayaannya untuk kelancaran ibadah kepada Allah, dan mana di antara mereka yang hanya berfoya-foya. Semua yang Allah berikan pada kita, ini menjadi cobaan bagi diri kita masing-masing. Bisakah kita beramal yang baik dengan apa yang Allah berikan pada kita? Jangan sampai apa yang Allah berikan pada kita justru akan menjerumuskan pada diri kita. Wa inna, dan sesungguhnya kami Allah iku laja'iluna, niscaya zat yang menjadikan ma pada apa-apa alaiha di atas bumi, so'idan jadi tanah, juruzan yang kering. Dan sesungguhnya kami Allah adalah zat yang akan menjadikan semua yang ada di permukaan bumi ini menjadi tanah yang kering. Artinya semua yang Allah berikan pada manusia nantinya akan hancur, semuanya akan rusak semuanya. Am hasibta, apakah menyangka engkau Muhammad, anna ashabal kahfi, sesungguhnya penghuni gua, warraqimi, dan pemilik tulisan, maksudnya prasasti yang terkait dengan ashabul kahfi, iku kanu, ada mereka, min ayatina, termasuk ayat-ayat kami Allah, ajaban, yang mengherankan. Wahai Muhammad, apakah keberadaan ashabul kahfi, kemudian prasasti, tulisan-tulisan cerita tentang ashabul kahfi, itu bagian dari ayat-ayat kami yang kamu anggap menakjubkan begitu Muhammad? Apakah kamu anggap itu hal yang paling menakjubkan? Jawabnya, tidak. Ashabul kahfi dan prasasti yang menceritakan tentang ashabul kahfi bukanlah merupakan ayat Allah yang paling menakjubkan. Sebab masih banyak ayat-ayat Allah yang lebih menakjubkan lagi. Sekedar kami sampaikan cerita tentang ashabul kahfi. Ashabul kahfi ini menceritakan kehidupan orang-orang yang hidup pada zaman fatrah, zaman di mana Nabi Isa sudah diangkat oleh Allah ke langit dan belum diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kehidupan ini mengenai pada orang-orang orang Persia. Mereka hidup dipimpin oleh raja yang tidak beriman, raja kafir yang bernama Dikyanus. Raja Dikyanus berkuasa di kota namanya kota Afsus. Orang-orang yang hidup saat itu, orang-orang iman yang hidup saat itu dipaksa untuk menyembah berhala, dipaksa untuk beribadah selain kepada Allah. Kalau tidak mau, mereka akan dibunuh. Kemudian terdengar oleh Raja Dikyanus bahwa ada beberapa pemuda yang tidak sepaham dengan Raja Dikyanus.
pemuda-pemuda ini bersikuku tetap mempertahankan keimanannya. Lalu satu persatu pemuda itu dipanggil menghadap pada Raja Dicyanus. Adapun nama-nama pemuda yang masuk dalam kelompok Ashabul Kahfi ini, yang pertama yaitu Maksalmina, atau disebut juga namanya Yamliho. Maksalmina atau Yamliho. Yang kedua Martunus. Yang ketiga Kastunus. Yang keempat Bairunus. Yang kelima Danimus. Yang keenam Yadbunus. Yang ketujuh Kolus. Saya ulangi. Yang pertama Maksalmina atau Yamliho. Yang kedua Martunus. Yang ketiga Kastunus. Yang keempat Bairunus. Yang kelima Danimus. Yang keenam Yabtunus. Yang ketujuh Kolus. Kemudian mereka ketika berada di gua dijaga oleh anjing mereka yang bernama Kitmir atau Humron. Kitmir atau Humron. Gunung yang di bawahnya terdapat gua itu namanya Gunung Binjalus. Gunungnya namanya Gunung Binjalus, sedangkan gua yang ditempati oleh Ashabul Kahfi itu namanya Haizum. Haizum. Ashabul Kahfi itu maknanya penghuni gua, para penghuni gua. Berarti Ashabul Kahfi, orang-orang yang tinggal di gua. Kemudian prasasti yang menceritakan tentang keadaan Ashabul Kahfi bukanlah ayat Allah yang paling menakjubkan, karena masih banyak ayat-ayat yang lain yang lebih menakjubkan. Ketika itu Awa mengungsi sopo al-fityatu, beberapa pemuda yang nama-namanya sudah saya sampaikan di depan, mengungsi ilal kahfi pada gua. Ketika itu ada beberapa pemuda yang mengungsi, yang pergi ke gua. Walaupun mereka berangkatnya tidak bersamaan, tidak ada janji satu sama lain, namun oleh Allah mereka disatukan dalam gua tersebut. Faqalu, maka berkata mereka, Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, memberikanlah engkau pada kami, milladunka, dari sisimu Allah, rahmatan, pada rahmat. Saat itu ada beberapa pemuda yang mengungsi pindah ke gua. Lalu mereka berdoa, ya Allah, berikanlah rahmat dari sisimu untuk kami. Wahai, dan memperbaikilah engkau lana untuk kami, min amrina, dari perkara kami, rosadan, pada petunjuk, atau rosadan, pada yang benar. Ya Allah, perbaikilah perkaramu untuk kami, sehingga perkara ini bisa menjadi petunjuk bagi kami, bisa menjadi perkara yang benar bagi kami. Fadorobna, maka menjadikan kami Allah, ala adanihim, atas beberapa telinga mereka, fil kahfi, di dalam gua, sinina, beberapa tahun, adadan, hitungannya. Mereka kami Allah jadikan pada telinga mereka, artinya mereka kami tidurkan miring di dalam gua beberapa tahun lamanya. Ashabul Kahfi ditidurkan oleh Allah di dalam gua yang mereka tempati dengan keadaan miring sampai bertahun-tahun. Oleh Allah dibalik setiap 6 bulan sekali, dibalik, tadinya miring ke kanan, dibalik miring ke kiri. Setengah tahun berikutnya dibalik miring ke kanan, untuk menghindari jangan sampai terjadi pembusukan di sisi tubuh orang-orang Ashabul Kahfi.
biar tidak termakan oleh tanah. Summa ba'asnahum, kemudian membangkitkan kami Allah, hum pada mereka ashabul kahfi, linak lama supaya mengetahui kami, ayyul hizbaini, mana dua golongan, ahsa yang lebih menghitung, lima pada apa-apa, maksudnya berapa lama, labisu yang bertempat mereka ashabul kahfi, amadan masanya. Kemudian ashabul kahfi tersebut kami bangkitkan kembali. Tujuannya agar kami mengetahui mana di antara dua golongan orang iman dan orang kafir saat itu yang lebih tepat hitungannya. Berapa lama ashabul kahfi tinggal di dalam gua. Nahnu, kami Allah, iku nakussu, akan menceritakan kami Allah alaika, atas engkau Muhammad, naba'ahum, pada cerita mereka, bil haqqi, dengan hak, dengan sungguh-sungguh. Kami Allah akan menceritakan tentang ashabul kahfi kepadamu wahai Muhammad dengan sebenarnya. Isi cerita, innahum, sesungguhnya mereka iku fityatun, beberapa pemuda, amanu, yang beriman mereka, birobbihim, pada Tuhan mereka, wazidnahum, dan memberi tambahan kami Allah, hum, pada mereka, hudan, pada petunjuk. Sesungguhnya ashabul kahfi itu adalah sekumpulan anak muda, beberapa pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, beriman kepada Allah. Kemudian kami Allah menambah petunjuk untuk mereka, menambah kekuatan keimanan kepada mereka ketika menghadapi Raja Dikyanus tersebut. Warobatna, dan mengikat kami Allah ala kulubihim, atas beberapa hati mereka, idqamu, ketika berdiri mereka. Dan ketika mereka berdiri menghadap pada Raja Dikyanus, kami Allah mengikat pada hatinya ashabul kahfi. Kami ikat hati para pemuda itu sehingga tidak gentar menghadapi Raja Dikyanus. Mereka tidak takut menghadapi pada Raja Dikyanus. Faqalu, maka berkata mereka, Rabbuna, Tuhan kami, iku Rabbus samawati, Tuhannya beberapa langit, wal ardi, dan bumi. Lan nad'uwa, tidak menyembah kami, min dunihi, dari selain Allah, ilahan, pada Tuhan. Pemuda-pemuda tersebut ketika ditanya oleh Raja Dikyanus, mereka menjawab, Tuhan kami adalah Tuhannya beberapa langit dan bumi. Kami tidak akan menyembah Tuhan pada selain Allah. Kami tidak akan menyembah pada berhala. Kami hanya menyembah kepada Allah. Laqad qulna, niscaya sungguh berkata kami, idzan, ketika itu, syatoton, pada durhaka, atau syatoton, pada menyimpang. Kalau kami menyembah kepada selain Allah, berarti kami berkata pada perkataan yang menyimpang. Berarti kami berkata pada perkataan yang durhaka. Nah, beberapa pemuda ini ternyata mendapat perlakuan yang berbeda dari Raja Dikyanus. Kalau yang lain tidak iman dibunuh, tidak iman dibunuh. Ternyata para pemuda ini mendapat perlakuan yang berbeda dari Raja Dikyanus. Mereka diberi kesempatan menyembah pada Tuhan mereka sesuai dengan keimanannya. Tapi mereka harus keluar dari kota. Tidak boleh bertempat di kota itu. Kemudian mereka lebih memilih keluar dari perkotaan daripada tinggal di perkotaan dipaksa untuk mencabut keimanannya, dipaksa untuk mengkufuri kepada Allah. Haulai, demikian mereka iku qaumuna, kaum kami, ittakhadhu, mengambil mereka min dunihi, dari selain Allah,
alihatan pada Tuhan. Pemuda-pemuda ini mempertanyakan kepada Raja Degyanus, wahai Baginda Raja, mereka itu adalah kaum-kaum kami. Mereka menyembah Tuhan selain Allah. Laula ya'tuna, alangkah baiknya mendatangkan mereka alaihim atas mereka bisultanin pada dalil bayinin yang jelas. Alangkah baiknya orang-orang yang menyembah Tuhan selain Allah itu bisa mendatangkan dalil yang jelas untuk mereka, hujah yang kuat untuk mereka. Ternyata mereka nggak punya dalil, mereka nggak punya hujah. Faman, maka siapakah adlamu yang lebih aniaya mimman daripada orang iftaro yang berbuat dia alallahi atas Allah kadiban pada dusta. Lalu siapa yang lebih aniaya dibanding orang yang berbuat dusta kepada Allah? Jawabnya, yang paling menganiaya adalah orang yang berbuat dusta kepada Allah. Sebagai bentuk dusta mereka termasuk menyembah kepada selain Allah. Itu merupakan kedustaan yang besar dan itu merupakan dosa yang besar. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Dari cerita Ashabul Kahfi ini bisa kita ambil pelajaran. Mempertahankan keimanan di tengah-tengah penguasa yang tidak iman itu suatu perjuangan yang luar biasa. Bersyukur kita hidup di Indonesia di mana pemerintah memberikan jaminan kebebasan bagi warga negara untuk memeluk agama dan kepercayaannya. Sebagaimana yang diterangkan, yang dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 29 ayat 1 dan 2. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan barokah. Ada kurang dan lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apa yang sudah kita kaji, mudah-mudahan bisa menambah keimanan bagi kita masing-masing. Alhamdulillah, jazakumullah khairah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.